Alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati atau mengadakan agenda acara tawakuf di Kudumi Ramadan. Penutupan pengajian sementara kita pada setiap malam Senin di Majelis Ta'lim Al-Himmatul Aliyah, juga pengajian malam Kamis dan Minggu pagi di Masjid Al-Aqsa. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, serta salawat dan salam tak lupa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dan hadirat, kita telah melaksanakan pembacaan Maulidur Rasul Sibtut Turar karangan Al-Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Berlanjut ke acara yang selanjutnya dan acara yang utama, yaitu adalah tawakuf di Kudumi Ramadan, yang mana insyaallah akan kita mulai sekarang. Mari kita mulai pembukaan tawakuf dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari para thalabah Majelis Ta'lim Al-Himmatul Aliyah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram, mewakili para thalabah Al-Ustaz Abdul Malik, Al-Ustaz Haji Abdul Malik. Ilahi falyatafaddal mashkura. Agus Riyadi. Ya. Ya, Bapak Agus Riyadi sebagai perwakilan thalabah. Kalau menurut riwayat Agus Riyadi artinya jalanan bagus baru jadi. Ya. Pada saudara Bapak Agus Riyadi dipersilakan. Sama aja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para guru-guru kami, pertama Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Al-Musari Al-Hafidh, yang kedua Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Ahmad Suhendra. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini bersama kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Abdul Malik, sarjana hukum. Dan yang kami hormati sesepuh dari Majelis Ta'lim Himmatul Aliyah, Bapak Haji Mahmud. Dan yang kami hormati sesepuh dari Masjid Jami Al-Adli, yaitu Bapak Muhammad Yunus, sekaligus sebagai sekjen dari Masjid Al-Adli. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati dan sayangi rekan-rekan sekalian yang alhamdulillah pada acara malam hari ini bisa hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala nikmatnya mengumpulkan kita di tempat ini dalam acara tawakufan gabungan Masjid Ta'lim Himmatul Aliyah dan Masjid Jami Al-Adli. Salawat dan salam tercurah kali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para pengikutnya, cinta kepada beliau ila yaumil qiyamah, dan semoga kita hadir sini akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak panjang kala, mewakili thalabah, yang pertama kami mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada guru kami yang telah mendidik kami sehingga mengenal kepada Tuhannya. Itu yang penting, membimbing kami menuju keridhaan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di majelis taklim kita ini manfaat buat kita semuanya, menjadi penyebab Allah ridho sama kita semua. Yang kedua, terima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah membuat acara ini terselenggara.
rapat berhari-hari, ya kan, pertemuan berkali-kali, dan dengan izin Allah kita bisa ngumpul di sini. Alhamdulillah. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan yang sudah tanpa disuruh langsung bekerja. Dan saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan ribu-ribu terima kasih. Dan di dalam 1 tahun ini dalam majelis kita, kami murid terkadang kagak masuk karena kerja ya. Terus kagak paham karena bodoh. Curhat dikit. Jadi saya mewakili teman-teman sekalian mohon pada ustadz-ustadz, pada guru-guru kami untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan diridhokan ilmunya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapat di majelis taklim itu menjadi penyebab Allah selamatkan kita semuanya. Terus yang kedua, sekaligus saya mewakili rekan-rekan panitia nih. Mohon maaf yang seluas-luasnya apabila di dalam perjalanan kurang nyaman mobilnya, terus di dalam hidangan kurang berkenan, di dalam penyambutan kita ini waktu awal kayak kurang persiapan. Emang begitu adanya karena kita awal mengadakan ini. Jadi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya dan dimohonkan pula keridhoannya yang sudah bawa makanan banyak. Ya, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bukan cuma pada saat tauafan doang, nanti ada agenda berikutnya. Mudah-mudahan. Dan yang terakhir kita doakan guru kita mudah-mudahan selalu sehat walafiat, terutama pada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Ansari Al-Hafiz yang kurang sehat badan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri sehat walafiat sehingga dan Allah beri panjang umur sehingga Ramadan Syawal ke depan kita bisa ngumpul lagi taklim ngaji, dan mudah-mudahan Allah kasih mudah kita untuk bisa istiqomah. Amin. Mari itu aja bisa ngomongin, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini selesai sambutan setelah hadiah. Ya, terima kasih kepada saudara Bapak Duduk Agus atau Sriyadi atas sambutannya. Melanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan mewakili tolabah dari Masjid Jami'ah Adi yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Yunus. Padanya. Calon RW 11. Wah, ini gubernur kalau ini gubernur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Haji Ahmad Suhendra, yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Ansari Al-Hafiz yang mungkin pada hari ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah beri kesehatan. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Abdul Malik, yang saya hormati Bapak Haji Mahmud, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang tidak mengurangi rasa takzim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta nikmat-nikmat lainnya
sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarganya dan para sahabatnya yang selalu istiqomah dalam mengikuti akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili daripada pengurus Masjid Jami Negeri ingin menyampaikan beberapa pesan. Pesan yang pertama, informasi taklim yang ada di Masjid Jami Negeri terbagi 3 waktu. Waktu yang pertama itu pada Rabu subuh dengan 2 kajian kitab, yaitu Azkarun Nawawi dan Fathul Qorib. Dan waktu yang kedua itu diisi pada malam hari Kamis dengan kajian kitab Tajwid Quran. Dan waktu yang ketiga itu pada Minggu pagi dengan 3 kajian kitab. Kitab yang pertama yaitu Darus Samin, yang kedua Riyadhus Shalihin, dan yang ketiga Intiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dari ketiga waktu itu sebenarnya di Masjid Tabri dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Suyandra, lengkap. Ada hadis, ada akidah, tafsir Quran, dan juga ada fikih. Sayang kiranya kalau kita ini nggak bisa hadir gitu. Makanya saya ingin memohon pada Bapak dan Saudara, insya Allah nanti Ramadan dibuka kembali, kita hadir untuk mengikuti pengajian yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Suyandra, sekaligus mensiarkan daripada taklim yang ada di Masjid Jami Negeri. Terus pesan yang kedua, saya selaku daripada mewakili pengurus Masjid Jami Negeri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Suyandra yang telah mengisi kajian taklim yang ada di Masjid Jami Negeri dengan 3 waktu, yang mana dengan beliau mengajar di Masjid Jami Negeri menambah syiar daripada kegiatan yang ada di Masjid Jami Negeri. Yang kedua, yang ketiga, kami atas pengurus juga mohon maaf jika dalam pelaksanaan taklim mungkin ada kekurangan baik dari tempat, yang mana kalau Ustadz itu subuh kita kurang-kurang juga, kadang-kadang Ustadz bantuin angkatin lekar. Kita kan suka malu, Ustadz bantuin angkatin lekar, kita pengurus kadang-kadang baru 1 atau 2 orang gitu. Jadi kami mohon doa Ustadz, mohon maaf kalau kami pengurus masjid baik dari segi apapun yang berkurang di hati Ustadz Ahmad Suyandra. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah berusaha untuk membuat kegiatan acara daripada gabungan atau melakukan antara Masjid Taklim Al-Hikmatul Aliyah dan Masjid Jami Negeri. Mungkin karena ini yang pertama kali, jadi responnya masih kurang ya. Dan juga mungkin ada daripada teman-teman kita yang masih mungkin ada kesibukan lain, jadi tidak bisa hadir. Dan saya selaku daripada teman-teman tolabah juga mohon maaf jika kurang bisa ada dari tolabah kita tidak bisa hadir. Mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها الرجل منه شفاة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي السلطان الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه أشرف خلقه وعجل بذي الرحمة تعلقت إرادته الأزلة بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم الفضل الذي برز من هضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت في وجودها أكتاف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاح سطح العيون فيما اجتلته
بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت كدع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور الإيل من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمل من النور عن عمود
وفرج الحامد المحمود مذلا لله بتعظيمه والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب السلام Alladzi ahallana hilala sya'ban muqaddamatan li ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin hadratul karamin yang fakir muliakan kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Muhammad Suhendra Ma'anallah itu bihayati Bapak Ustaz Abdul Ma'anallah itu bihayati mudah-mudahan keduanya senantiasa memberikan kepada kita kesenangan dengan dipanjangkannya umur beliau berdua menambahkan kepada kita manfaat dari apa yang beliau ajarkan dan mudah-mudahan Allah bahagiakan mereka berdua, amin, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fakir, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga, nikmat iman wal Islam, nikmat sehatul afiat, nikmat waktu dan kesempatan di mana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan Sya'ban yang ini merupakan muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita diperkenankan untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari mahsyar nanti, amin ya rabbal alamin. Ketika kita bicara tentang bulan Sya'ban, bahkan dari Rajab, ya, itu banyak orang yang mulai anti ya bulan Rajab begitu. Laisa fi fadli hadisi saumi Rajab wa Sya'ban ahadisu yuktamadu alaiha. Tidak ada yang namanya keterangan mengenai keutamaan puasa Rajab dan Sya'ban, hadis-hadis
yang bisa disandarkan atau yang bisa dijadikan dalil. Itu memang omongan benar, itu omongan Ibnu Rajab Al-Hambali dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi berdasarkan ucapan itu mereka menganggap puasa Rajab dan puasa Sya'ban itu tidak sunnah. Ya, tidak sunnah karena Nabi tidak pernah menjelaskan keutamaan pahalanya. Sesuatu yang tidak dijelaskan keutamaannya bukan berarti dia tidak sunnah, karena Rajab itu Nabi hampir full puasa. Muharram Rajab itu hampir full, Sya'ban itu hampir full. Ya, Sya'ban itu hampir full Nabi puasa, ini juga hampir full Rajab sama Sya'ban itu hampir full. Nah, kemudian yang terpenting dari Rajab itu, dari Sya'ban itu yang kita berada di tengah-tengahnya ini, pertengahannya. Ya, pertengahan Sya'ban itu yang kita sering bilang nisfu Sya'ban. Saudara kalau buka internet pasti itu dapatnya itu hadis-hadis mengenai kelemahan nisfu Sya'ban. Apa itu? Nah, hadis kelemahan nisfu Sya'ban. Padahal tuh Al-Fakir lihat-lihat itu banyak hadis-hadis nisfu Sya'ban ya, yang itu kuat. Antara lain tuh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, Imam Baihaqi dan Imam Tabarani. Itu Nabi SAW bersabda, Innallaha idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, idza kana lailatun nisfi min Sya'bana ittala Allah ila jami'i khalqihi. Apabila malam pertengahan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala itu menelaah kepada seluruh makhluknya. Fayaghfiru lil mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang mukmin, wa yumli lil kafirin, dan mengulur buat orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala wa yada'u ahlal hiqdi li hiqdihim hatta yada'uhu. Dan untuk sementara di bulan nisfu Sya'ban itu Allah tidak menghiraukan pendengki, orang mukmin yang mendengki, begitu, orang mukmin yang mendengki sampai dia itu meninggalkan kedengkiannya. Dalam hadis yang lain tuh Allah sama hadisnya, ini semuanya berderajat hasan. Dalam hadis Imam Baihaqi yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam nisfu Sya'ban itu ittala'a fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah ampuni semua makhluknya kecuali dua jenis makhluk, illa li musyrikin wa musyahin, kecuali orang musyrik ya, dan orang yang bermusuhan ya. Jadi itu kriteria pengangkatan amal itu, amal kita ini, amaliyah kita, amal baik kita itu diangkat secara tahunan. Al-Fakir udah bilang tuh ya, Al-Fakir udah sampai tahunan itu di bulan Sya'ban, amal tahunan. Amal harian itu di Senin dan Kamis. Tapi itu pengangkatan amal itu syaratnya itu tidak boleh orang itu bermusuhan. Ya, dari baik pengangkatan mingguan setiap Kamis maupun setiap Sya'ban, Kamis Jumat, Senin Kamis maupun Sya'ban, amalan mingguan maupun amalan tahunan, itu semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak ada permusuhan. Makanya Nabi itu dalam hadis riwayat Imam Muslim itu menegaskan la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath. Enggak halal bermusuhan lebih dari 3 hari, karena pasti itu kalau dia bermusuhan lebih dari 3 hari bisa jadi ada hari Senin atau hari Kamis dia bermusuhan, dan pada hari Senin atau Kamis itu amalnya diangkat. Kalau pada hari itu amalnya diangkat dia dalam keadaan bermusuhan, ya, itu Allah bilang kepada malaikat, da'huma hatta yastaliha, tunggu, jangan diangkat dulu sampai kedua orang ini berbaikan. Jadi amalia pertama di bulan Sya'ban itu, mari kita bai'an, siapa aja kita punya musuh, gitu, ya, yang kita tidak bertegur sapa, ya, itu amal yang pertama. Amal yang kedua adalah kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang warid diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabarani dalam kitab Mu'jam beliau,
Ya, Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Walaupun ada kelemahan dalam hadis ini, ya, tapi ulama-ulama itu sepakat bahwa amal-amal hadis-hadis yang sifatnya itu lemah boleh diamalkan di dalam fadhailul amal. Yang selanjutnya adalah ketika kita mau memasuki Ramadan, kita ada malam nisfu Sya'ban. Yang malam nisfu Sya'ban ini selalu dipermasalahkan. Ya. Padahal kalau kita mau mempermasalahkan perkara-perkara ijtihadiyah, yang mulai ini sebenarnya adalah para ulama tabi'in di wilayah Syam. Ya, Imam Mukhul itu yang mulai mengadakan peringatan nisfu Sya'ban. Apa yang dilakukan pada masa itu? Ya, yang dilakukan pada masa itu memang orang sholat. Ini yang sholat ini yang kagak dibenarkan. Ya, itu semua itu yang namanya sholatur rogoib. Ya, sholatur rogoib itu yang sampai 100 rakaat baca kulhu diulang-ulang, itu sepakat semua ulama termasuk Imam Nawawi dan lain sebagainya membid'ahkan. Tapi kalau menghidupkan malam Sya'ban itu banyak imam-imam yang membolehkan, bahkan mensunnahkan, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ibnu Taimiyah, limithli hadza la yungkar, ya, li'annahu qad taqaddamahu fi'lus salaf. Yang kayak begini nih nggak boleh diingkari karena sudah didahului oleh orang-orang salaf mengerjakan hal yang semacam ini. Itu Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan seperti itu. Ya. Apa yang kita kerjakan? Satu, ya, kita menghidupkan ihya'ul ihya'us sa'atil ghaflah. Menghidupkan saat-saat lengah. Yaitu yang namanya baina maghrib dan isya itu, antara maghrib dan isya itu saat-saat lengah. Sa'atul ghaflah. Dianjurkan sangat oleh Rasulullah SAW untuk menghidupkan saat-saat lengah itu. Dalam hadis hasan riwayat Imam Nasa'i, ya, Hudzaifah al-Yamani itu pernah mengunjungi Nabi, ya, pada waktu maghrib. Washolaitul maghriba ma'ahu, dan aku sholat maghrib bersama beliau. Summa sholat ilal isya, kemudian Nabi SAW sholat sampai isya. Kemudian karena kita tidak mengerjakan sholat di saatul ghaflah itu, kita baca Yasin. Baca Yasin 3 kali. Ya, dengan niat minta panjang umur, murah rezeki, ya, husnul khatimah, atau minta yang lain sebanyak-banyaknya nggak apa. Ya memang tuh doa waridnya Allahumma in kunta katabtani, ya, fi umil kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan dan lain sebagainya. Memang tuh dimasalahkan itu doa. Ya, walaupun orang itu boleh berdoa dengan doa maksur, ya, dan ghairu maksur. Orang boleh nggak doa yang doa tidak dari Nabi, boleh apa enggak? Boleh. Cuman tuh apa-apa itu karena memang segala sesuatunya pengen dipermasalahkan, ya jadi masalah. Ya kalau segala sesuatu itu pengen dimudahkan, ya nggak jadi masalah. Seperti misalnya, apa alasannya orang baca Yasin 3 kali? Begitu ya. Alasannya orang baca Yasin. Itu dulu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ada imam di Masjid Quba. Ada imam di Masjid Quba. Dia imam nyentrik. Begitu, imam nyentrik. Dia itu kalau ngimamin, ya, dia baca kulhu, habis Fatihah dia baca kulhu, habis baca kulhu dia baru baca surat yang lain. Ya. Terus nanti di rakaat kedua begitu, habis Fatihah dia baca kulhu, habis baca kulhu baca lagi surat yang lain. Ya. Itu makmum-makmumnya protes, bos. Kalau ngimamin jangan begitu. Kalau kulhu aja, jangan dicampur kulhu sama yang lain. Enggak, saya begini. Begitu. Kalau Anda tidak suka, silahkan saja cari imam yang lain. La nuridu ghairaka. Kita kagak pengen cari imam yang lain. Anta min khiyarina. Kamu itu yang terbaik di antara kita. Cuman cara ngimamin ente itu aneh. Begitu. Habis kulhu, nanti ente baca surat lagi. Di rakaat kedua juga gitu juga. Habis kulhu, nanti ente baca surat yang lain. Ya pokoknya kalau saya begini, maka diadukan namanya Nabi SAW ketika datang ke Quba. Nabi itu datang ke Quba tiap hari Sabtu. Ya, maka begitu ditanya, begitu, ya, ma hamalaka ala fi'alika, apa yang buat kamu kerjain seperti itu? Ini orang jawabnya kagak pakai argumentasi, kagak pakai dalil. Jawabnya itu cuman bilang, ini uhibbuha ya Rasulullah. Saya demen namanya kulhu.
Itu argumentasi bukan tuh? Ya. Dia begitu aja argumentasinya. Saya demen namanya kulhu ya Rasul. Begitu. Itu apa kata Nabi? Kata Nabi, hubbuka iyaha, ya, yudkhilukal jannah. Senangnya kamu sama surat kulhu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi kalau orang senang mau baca Yasin, ya, di malam nisfu Sya'ban, orang mau baca Yasin setiap malam Jumat, orang mau baca apa aja yang dia seneng, itu nggak ada masalah. Begitu. Jadi satu itu, ya, dalilnya itu adalah seneng. Kalau orang seneng emang kayak begitu nggak masalah. Yang kedua adalah ihya'u sa'atul ghaflah. Ya, orang kalau pengen ngidupin nisfu Sya'ban itu dia mesti dalilnya adalah menghidupkan saat-saat lengah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu kufu fawasyiakum wasibyanakum idza ghabatis syamsu hatta zahaba qamhatul isya. Ya, jaga hewan peliharaan kamu dan anak-anak kamu jangan keluyuran kalau udah maghrib sampai datang waktu isya. Ya, kita kalau pelihara ayam maghrib belum pulang dicariin nggak ayam itu? Dicariin. Anak juga udah dicariin kalau maghrib kagak ada. Jaga. Karena di situ fa inna syaitona tamba'is. Ya, setan itu bersemangat ya di situ. Ya, hina ghabatis syamsu wa dhahaba qamhatul isya. Dia dari mulai terbit dari mulai tenggelam matahari sampai selesai sampai masuk waktu isya itu setan semangat dia cari target. Di saat itulah orang lengah. Ya, Nabi SAW selalu hidupkan saat-saat lengah itu dengan beribadah. Jadi kalau kita mau main nisfu Sya'ban itu kita seperti itu. Memang sebaiknya itu orang itu disuruh baca sendiri-sendiri aja. Artinya begini, silahkan baca Yasin ya, dengan niat ini. Silahkan baca Yasin dengan niat ini. Silahkan baca Yasin dengan niat ini. Kemudian berdoa dengan doa-doa jamiah, doa-doa yang sifatnya umum. Ya, itu menurut saya seperti itu. Yang kedua, masuk bulan Ramadan. Ya, saya yakin yang namanya Ramadan itu adalah ibadah yang mudah secara fikih. Kalau secara akhlak memang berat. Yang pertama itu niat. Ya, ini yang saya lihat ini niat itu yang benar Ramadan apa Ramadhani? Ramadhani. Ya. Sebenarnya yang lebih benar lagi niat puasa itu begini. Tuh begitu niat puasa. Iya. Ya, di hati. Itu dia. Ya. Niat puasa itu di hati. Ya. Jadi itu kalau imam sudah mengumumkan, sudah menuntun nawaitu shoma ghadin an ada ifardi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala, itu sebaiknya imam juga menuntun itu. Saya niat puasa besok menunaikan kefarduan ya, puasa di bulan meniatkan kefarduan bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat itu harus benar-benar dengan bahasa yang kita pahami. Begitu. Ya. Jadi benar-benar kalau orang dulu sajahku ya. Punya puasa. Sajahku punya puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun karena Allah Ta'ala. Itu dia yang ditancapin di hati. Ya, itu semua ubudiyah itu ya, semua ubudiyah yang butuh kepada niat itu pakai bahasa yang kita pahami. Ya. Ini orang ribut Ramadhani, tapi begitu lillahi ta'ala sallallahu ala Muhammad, dia nggak tancepin di hatinya. Begitu. Mestinya ada jeda waktu silahkan. Nah, begitu tuh. Imam itu kalau perlu dia tonton, silahkan ikuti dalam hati. Ya, saya niat puasa ya, besok hari karena menunaikan kefarduan bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu imam-imam harus menuntun. Ya, karena itu saatul ghaflah juga tuh lengah tuh. Ya, lengah orang niatnya itu, semua niat itu begitu. Ya, semua niat itu di hati. Niat wudu bagaimana? Niat wudu tuh niat wudu. Niat sholat bagaimana? Tuh niat sholat. Ya, niat itu letaknya di hati. Talafut bin niyah itu sifatnya sunnah untuk menolong hati.
Jadi ketika kita niat, ya, ketika niat basuh muka, cuci muka, lagi wudhu, itu hati kita keretek begitu. Saya niat wudhu, itu fikih dasar. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi ini yang paling penting. Kalau yang lainnya, insya Allah itu mudah lah. Kalau masalah puasa, muntah sengaja membatalkan puasa, tidak kalau nggak sengaja muntah nggak batal puasanya. Ya, keluar mani dengan usaha, begitu. Keluar mani dengan usaha itu membatalkan puasa. Kalau nggak pakai usaha itu nggak batal, begitu. Ya. Maaf Ustaz, kalau dia lihat YouTube terus keluar mani, nggak batal. Ya. Binadroh itu nggak batal. Yang batal itu bilamsi. Iya. Jelas sengaja. Iya, megang. Iya, kalau pakai pikiran sama ngelihat itu enggak. Cuman sebenarnya orang gila loh kalau misalnya tuh saya pikir dengan melihat aja begitu ya dia. Ya, apalagi cuman mikir doang begitu. Dia mikir nggak kebayang begitu. Ya, bil fikir dengan mikir doang begitu ya. Ya orang kan biasanya kudu pakai usaha begitu ya. Itu yang semacam-macam itu ngunyah makanan itu nggak batal, nyicipin makanan itu nggak batal. Jadi begini ya, ketika kita bicara fikih itu sifatnya definitif ya, hukum positif yang definitif ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan minumlah, itu orang bahas definisi makan apaan. Iya kan, definisi makan tuh apaan begitu. Makan itu kan masuknya al-ain, ya, masuknya apa saja ain, ya, sesuatu yang bisa dianggap sebagai benda, ya, ke dalam rongga tubuh melalui lobang-lobang mu'tad, lobang-lobang yang normal. Lobang normal itu kuping, hidung, mulut, ya, kemaluan kanan kiri. Selebihnya itu bukan lobang normal. Kayak mata itu bukan lobang normal. Ya, walaupun kalau kita pakai obat mata itu berasa sampai sini, ya, itu nggak dianggap batal. Sebenarnya kalau aus banget tuh secara fikih sih, secara fikih deh, minum lewat mata tuh secara fikih nggak batal. Ya, cuman jangan dikerjain. Fikih itu selalu punya peluang untuk dikerjain fikih itu. Diakalin. Ya, fikih itu selalu punya peluang. Ya, jadi suntikan itu nggak batal, kecuali memang suntikan litaqawi, infus makanan. Ya, itu jadi itu batas. Oh ya, makan sampai kapan orang disebut makan kalau lewat mulut? Batasnya itu batas huruf H. Itu batas luar. Ya, kalau batas dalam, jadi makan itu bisa ya, makanan dari luar masuk ke dalam, bisa makanan dari dalam atau sesuatu dari dalam keluar terus masuk lagi. Batasnya tuh mana kalau makhraj kha. Ya. Jadi kalau kita kalau yang punya asam lambung dia sengaja begitu, ya sengaja keluarin sesuatu dari perutnya, keluar lewatin makhraj kha, terus masuk lagi ke dalam, dia batal. Puasa juga seperti itu, sholat juga seperti itu. Makanya itu kalau ya kecuali kalau memang dia tidak bisa tahan. Dan lebih dari semuanya itu adalah puasa itu adalah litahdzib. Semua ibadah-ibadah itu adalah untuk pendidikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang aku sampaikan. Dan terakhir, Fakir mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya, karena barangkali selama Fakir mengajar ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian Fakir tutup. Apabila ada hal ingin disampaikan silahkan. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah ala ni'amillah. Begitu juga tentunya kita sebagai tolak